Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diperkenankan untuk bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Salat subuh berjamaah, kemudian kita laksanakan kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan judul yang kemarin kita bahas, yaitu masih berkaitan tentang zakat. Ya. Seperti yang sudah kita sampaikan, yang menolak bayar zakat ini dihukumi murtad. Saya ulangi, yang menolak bayar zakat ini dihukumi sebagai murtad. Yang enggan bayar zakat, ya, karena dia pelit atau bakhil, maka dihukumi fasik. Maka apapun yang berkaitan dengan zakat, ya, ketika muncul di dalam diri kita keengganan untuk bayar, maka kita terhukumi dengan dua perkara yang saya kira tidak ada yang kemudian menginginkan dirinya berada pada salah satu derajat yang kemudian disebutkan, fasik ataupun murtad. Karena dia bersanding antara salat dan zakat, tidak bisa dipisahkan, ya. Maka oleh sebab itu mari kita lihat zakat mal yang kemudian diatur di dalam Islam, ya. Nah, zakat yang kemudian kita keluarkan pada harta kita, ya, kalau dalam zakat mal, ya, itu harta yang sifatnya produktif. Saya ulangi, harta yang sifatnya produktif. Dia berkembang. Maka dikatakan di sini, laisa 'alal muslim sadaqah fi abdi wala farasihi. Seorang muslim itu tidak dikenai kewajiban zakat pada kuda dan budaknya. Maksudnya di sini, ya, harta yang kemudian dia simpan untuk, ya, rumahnya, kendaraannya, maka ini tidak kena zakat. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobil ada 8, kena zakat atau tidak? Tidak. Kalau itu memang dipakai sehari-hari. Pertanyaannya, Senin pakai yang lain, Selasa lain, Rabu lain, ya. Dan itu berputar terus, begitu ya. Kalau ini tidak dikenakan zakat, kecuali ini jadi barang dagangan. Nah, nanti kena zakat perdagangan, ya. Nah, maka di sini seperti yang kemudian sudah kita bahas kemarin, ya, kita ulang sedikit. Syarat zakat itu satu, mencapai nisab, ya. Kemudian dia mencukupi haul, ya. Nisabnya cukup, haulnya cukup, dan dia melebihi kebutuhan pokok, maka itulah harta yang kemudian dikenakan zakat, ya. Zakat mal yang dikenakan harta, ya, harta atau mal kita, ya, jadi mal ini harta, ya. Yang dikenakan zakat secara umum tuh emas, perak,
uang, ya. Kemudian nanti hewan ternak, onta, sapi, kambing, ya, ini kena. Kemudian pertanian, apa saja? Gandum, korma, anggur, padi, dan lain-lain. Ya. Dari 3 jenis mal ini, Bapak Ibu punya yang mana? Tiga-tiganya. Emas punya, uang punya, hewan ternak punya, pertanian juga punya. Berarti Bapak Ibu tuh bayar zakat dari 3 jenis harta, ya. Uang dan emas, hewan ternak, pertanian. Istri istri tidak kena zakat. Nah, kita lihat dulu dari bab emas dan perak. Nisab emas itu 20 dinar. 20 dinar atau 85 gram emas murni, ya. Kalau peraknya itu 200 dirham. 200 dirham ini 595 gram perak, ya. Artinya kalau Bapak Ibu punya emas ada 85 gram, dalam kepemilikan sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat, ya. 2,5%. Dulu ada yang bertanya, Ustaz, saya mau bayar zakat emas tapi saya nggak punya uang. Wih, aneh juga ini. Mau bayar zakat pada emasnya tapi nggak punya uang. Berapa emasnya? Ternyata emasnya hampir 1 kilo batangan. Tapi dia nggak punya uang untuk bayar. Dia bingung nih gimana nih, apa dipotong apa gimana. Jual aja, dapat uangnya, keluarkan zakatnya, beli emas lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang punya emas batangan. Nah, kita coba lihat contoh. Ada orang punya tabungan 100 juta. 100 juta. Jadi dia punya tabungan 100 juta. Kemudian dia megang uang tunai di tangan dia itu ada 5 juta. Ya. Sudah berapa tuh? 105 juta. Kemudian dia punya emas ada 150 gram. Ya. Taruhlah emas 150 gram nih, 1 gramnya 1 juta. Ini contoh, ya. Berarti uang dia ada berapa? 105 juta. Tabungan dia ada berapa? 100 juta. Emas dia ada berapa? 150 gram. Berarti total uang dia, ini kalau kita totalin semua nih kan, emas 150 gram berarti adalah 150 juta. Tabungan 100 juta, 250 juta. Dia punya uang cash 5 juta, 255 juta. Nah, emas yang ada di tangan dia ini memang emas investasi, bukan perhiasan. Murni investasi. Ternyata dia juga punya hutang yang jatuh tempo 10 juta. Maka cara ngitung zakatnya, ya, 255 juta dikurangi 10 juta, 245 juta dikali 2,5%. 245 kali 2,5% berapa Bapak Ibu? Harus pakai kalkulator ini, udah nggak bisa tebak-tebakan. Berapa? 6 juta. Berarti zakat dia 6 juta.
Taruhlah misalnya dia punya uang 100 juta, ya. Kemudian ada emasnya 150 juta, 150 gram, ya. Ini seorang wanita, ya. Kira-kira yang dia pakai dari 150 gram ini berapa, ibu-ibu? Berapa? Atau 150 gramnya dipakai setiap hari, ya. Di tangan, ya kan? Kalung, ya. Giginya pun emas. Dipakai Ustaz biar nggak dikeluarkan zakatnya gitu. Dari 150 ini paling berapa ya? Dari seorang wanita tuh 50, 30, berarti sisa 120-nya ini kena zakat, ya. Nah, jadi nanti dalam perhiasan ini, ya, yang tidak kena zakat adalah zakat yang perhiasan emas yang dijadikan sebagai perhiasan. Jika bentuk emasnya dia ini dalam bentuk kalung, dalam bentuk gelang, tapi di sini muncul pertanyaan, dia beli untuk dipakai atau untuk diinvestasikan? Kalau dia pakai maka nggak kena zakat. Tapi kalau niatnya untuk investasi maka kena zakat, ya. Jadi kita perkirakan saja dari 150 ini kira-kira yang dipakai berapa, yang disimpan berapa. Nah, jadi itu cara untuk kemudian kita hitung, ya. Kalau uang cash di atas 100 juta itu kena. Dan setiap tahun jangan pernah kemudian ada yang menyangka, Ustadz, saya punya uang ada 500 juta, kemarin sudah saya zakat, berarti udah nggak usah zakat lagi. Tetap tiap tahun harus dikeluarkan. Dia di atas nisab, keluarkan. Dia di atas nisab, keluarkan, ya. Makanya harta itu harus kemudian diputar, ya. Jadi itu fungsinya dalam Islam, harta itu didorong agar dia ini berputar di tengah manusia, agar kemudian ada keuntungannya. Keuntungannya ini menambah harta Bapak Ibu. Pertambahan harta Bapak Ibu nanti keluar lagi dalam bentuk zakat kepada orang lain. Nah itu. Makanya Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau mengatakan, orang yang memegang harta anak yatim sebaiknya dia mudharabahkan, tapi untuk sesuatu yang kemudian kerugiannya tuh bisa diminimalisir. Agar apa? Agar harta anak yatim ini nggak habis karena zakat, ya. Makanya dia investasikan, dia putar agar dia bertambah. Bertambahnya harta otomatis zakat kemudian juga bertambah, ya. Jadi jangan disangka Bapak Ibu ngeluarin zakat udah sekali, gak dikeluarkan zakatnya, sudah Ustaz, sudah 2 tahun lalu sudah saya keluarkan. Jadi ada yang menyangka ngeluarin zakat ini sekali seumur hidup, ya. Nah, ini harus kemudian kita luruskan. Kalau Nabi SAW itu sedekahnya nggak takut miskin. Makanya ada yang minta kambing kepada beliau, beliau kasih. Ini perumpamaan bangsa Arab itu, kalau mereka perumpamakan kambingnya tuh banyaknya hampir sampai 2 lembah gunung. Berarti banyak, ya? Jadi Nabi itu kalau sedekah tidak takut miskin, ya. Jadi orang kalau zakat jangan takut miskin, ya. Jangan takut harta antum berkurang, bal yazdad, tapi dia bertambah dan bertambah, ya. Nah, maka kemudian, ya, kita tuh wajib untuk kemudian menghitung semua bentuk harta kita, baik tabungan, ya, ataupun kemudian emas, ya. Ini satu rumpun ini, ya. Emas, tabungan, ya. Taruhlah antum punya investasi di mana, ya. Seperti yang pernah kita bahas, ada piutang,
Ada lunak, ada keras, kata Imam Syafi'i. Piutang keras ini yang susah ditagih. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta di tangan, ya, sudah kena zakat? Sudah, ya kan? Istrinya punya emas 150 gram, sudah kena zakat? Sudah, ya. Tapi ternyata Bapak Ibu tuh punya piutang di luar 100 juta, meminjamkan kepada sahabatnya. Kena zakat atau tidak? Kena kalau piutangnya lunak. Lunak di sini piutang yang pasti dibayar. Jadi orang yang pinjam ini punya kemampuan untuk bayar. Oh, nanti dia bayar karena dia pakai ini buat usaha. Nanti usahanya sudah selesai dia balikin. Nah, itu namanya piutang lunak. Tapi ada piutang keras yang tidak ada harapan untuk kembali. Wah, ini nggak mungkin bayar, Ustadz. Dia udah bangkrut, dia sudah, itu nggak dihitung. Itu tidak dihitung. Setelah diakumulasi semuanya, hitung lagi. Jangan-jangan Bapak Ibu juga punya hutang. Ya, maka bayarkan hutangnya dulu. Ya, terus apa lagi? Oh, ini ternyata akhir tahun, Ustadz. Saya harus bayar ini, bayar itu, bayar pajak, ya kan? Bayar apa lagi biasanya akhir tahun, Bapak Ibu? Apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu silahkan dikeluarkan. Sisanya baru bayar zakat. Sisanya. Jika ternyata sisa dari kewajiban Bapak Ibu itu sudah membuat hartanya di bawah nisab, itu nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Tapi saya ulangi lagi, kewajiban ini biasanya seputar hal ihwal darurah. Jangan yang nggak darurat dipakai untuk mengurangi zakat, ya. Wah, masih di atas nisab ini, masih 100 juta. Beli motor biar nanti di bawah nisab nggak kena zakat. Nah, ada yang begitu, ya, nggak boleh. Jadi jelas itu cara kita menghitung zakat mal seputar harta dan lain-lain. Nah, sekarang perniagaan. Siapa di sini yang pedagang? Siapa lagi? Yang pedagang. Ada zakat perniagaan, ya. Zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Jadi zakat yang kemudian dikeluarkan dari perdagangan ini adalah barang dagangan yang kita perjualbelikan, ya. Dan dia ini sama dengan zakat mal tadi, ya. Nisabnya sama 85 gram emas, ya. Nah, dia juga punya haul. Haulnya 1 tahun. Ya, contoh begini. Dagang apa, Pak? Baju. Ya. Misalnya di akhir tahun, ya, beliau ini punya stok baju. Stok ini berarti sisa barang dagangan yang tersisa. Bajunya ini taruhlah setelah beliau hitung, ya, ada sekitar 1000 pasang misalnya, ya, yang jika dinilai harganya itu 100 juta sisa stok barang dagangan, ya. Kemudian beliau punya uang tunai di tangan ada 100 juta. Tabungan beliau ada 100 juta. Berarti totalnya ada berapa? 300 juta. Ya. Haulnya sudah 1 tahun, tapi ternyata beliau harus bayar pegawai. Berapa biasanya? Ini bayangan saja 10 juta misalnya. Kemudian harus bayar pajak 5 juta misalnya.
Kemudian beliau ada utang usaha 10 juta. Berarti kewajiban yang harus beliau keluarkan 25 juta, ditambah uang tunai di tangan beliau, tabungan beliau, sisa baju yang ada di toko beliau, berarti sisa 275 juta. Maka zakatnya 275 kali 2,5%. Jadi begitu cara menghitung zakat perdagangan. Lihat apa istilahnya kalau sisa barang itu? Stok. Nah, jadi itu dilihat dari stok. Ya. Gimana dengan alat untuk kemudian memproduksi bajunya? Kena zakat? Enggak. Yang kena hanya hasil produksinya saja. Ya. Dan uang yang kemudian menjadi hasil dari penjualan baju tersebut. Jika Bapak Ibu misalnya dagang apa ya? Pedagang jilbab lah ya. Sama kayak baju ya. Tukang mebel lah ya. Di akhir tahun Bapak Ibu punya stok mebel yang tersisa di toko. Setelah dihitung semua, wah ini ada 10 set bangku ya. Ada 2 lemari ya. Harganya atau nilainya di total itu ada sekitar 100 juta ya. Ditambah tabungan ada 20 juta ya. Ternyata dia punya hutang yang harus dia bayarkan kepada rekan bisnisnya. Maka dia bayar hutangnya ada 30 juta. Berarti uangnya tinggal 90. Ternyata dia pun harus membayar gaji pegawainya 15 juta. Berarti uangnya tinggal 75 juta. Kira-kira dia kena zakat atau tidak? Tidak kena. Kenapa tidak kena? Karena sudah di bawah nisab. Maka saya ulangi, kalau perniagaan itu sisa dari barang dagangan, itu yang dihitung. Sisa yang tersisa pada saat haul tersebut. Maka kalau ada orang dagang mobil, dealer, berarti cara hitungnya gimana? Lihat sisa dari mobil dia di saat akhir tahun. Misal di mobil di showroom itu ternyata tersisa 10 mobil. Nah, hitung 10 mobil, nilainya berapa? Itulah yang kemudian kena zakat. Nah, kalau dia misalnya pedagang developer rumah, lihat rumah yang sudah kemudian jadi itu ada berapa biji. Oke? Kalau misalnya dia punya tanah belum dibangun rumah, saat ini ada 10 rumah ya. Tapi ada tanah yang niatnya ini mau dibangun rumah tapi belum kebangun, itu kena. Itu kena ya. Makanya tuh biasanya zakat dari developer itu kita hitung sisa stok yang belum laku berapa, itu dihitung semua tuh. Kemudian tanah yang nanti mau dibangun rumah itu juga dihitung semua ya. Itu namanya zakat perniagaan ya. Ada yang developer di sini? Ada? Kalau ada jangan lupa bayar zakatnya ya. Ada yang punya dealer? Jangan lupa bayar zakatnya. Ya kan tadi yang punya mobil 8 bukan dealer itu kan. Itu memang dipakai. Nah, yang kedua ini memang jadi mobilnya itu buat jualan, dealer. Nah, ini kena zakat ini. Ya. Tapi jangan juga seseorang punya dealer tapi pura-pura bukan untuk dijual biar nggak kena zakat gitu ya. Oh, ini bukan untuk dijual ini dipakai sehari-hari. Ya, enggak begitu juga ya.
Ini agar kemudian kita nggak kena hukuman dari orang yang nggak bayar zakat. Jadi ada dalam satu kitab di sini Bapak Ibu, namanya Qurratul Uyun wa Mufarrijul Qalbi Mahzun, Imam Abi Laith. Ya, itu beliau menceritakan ada orang tuh yang bakhil, pelit. Maksudnya pelitnya di sini dia nggak mau bayar zakat. Kata beliau di dalam kitabnya ini, dia ditegur lewat mimpi. Dia ditegur lewat mimpi. Ya. Jadi dulu kata beliau ada seseorang yang enggan bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Padahal dia ini seseorang yang dia ini kebetulan punya kambing. Kambingnya ini sudah banyak. Nanti kita bahas habis ini. Kambingnya ini sudah kemudian melampaui nisab. Ya. Datang seorang fakir, ya. Seorang fakir yang mengadukan kesempitan hidupnya kepada dia. Ya. Maka pada saat itu dia kasih 1 ekor kambing kibas. Dia kasih 1 ekor kambing. Malamnya, Tuan Imam di dalam kitabnya ini, dia tertidur. Di dalam tidurnya, dia melihat semua kambingnya ini berkumpul, ya, itu menyerang dirinya. Ya, jadi dia melihat ratusan kambing dengan tanduknya itu, ya, itu menyerang dirinya. Tiba-tiba datang 1 ekor kambing yang membela dirinya, kambing kibas yang dia sedekahkan itu datang membela dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang membela dia cuma 1 ekor. Sementara yang nyerang dia ratusan. Maka hampir-hampir dia mati di dalam pada saat itu. Kalau nggak bangun, kata dia dalam kitab ini, mungkin dalam mimpinya ini dia mati. Ya, ditanduk kambing ratusan ekor, yang bela cuma 1. Ya, ini yang dia sedekahkan ini cuma 1. Kata Imam Abi Laith di sini, dia berkata, demi Allah, katanya, dia bangun, dia sedekahkan kambingnya yang banyak. Ya. Agar apa? Agar suatu saat bisa membela dirinya nanti. Ya, Masya Allah. Maka benar kata Rasul kan, harta yang tidak engkau keluarkan zakatnya akan berubah menjadi ular aqra yang ditaruh di lehermu, kemudian menggigit tanganmu. Ana kanzuk, ana maluk. Aku hartamu yang kamu simpan dan tidak mau engkau keluarkan zakatnya. Tuh. Kemudian Imam Abi Laith beliau katakan bahwasanya dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki, ya, dia bertamu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya. Ini nabi yang kaya ini. Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Nah, Nabi Daud ini, ya, itu sedang kemudian dalam sebuah pernikahannya, ya, kemudian Nabi Daud ini kan bisa melihat malaikat maut seperti halnya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Dan malaikat ini, malaikat kan punya apa? Punya karakter, punya sifat. Malaikat bisa berbicara, bisa. Malaikat ini jamaknya. Ya. Ya. Kalau mufradnya malak, makhluk yang kuat. Ya. Malaikat bisa berbicara, bisa mendoakan. Contoh, siapa yang didoakan malaikat? Orang yang pagi hari dia sedekah, ini didoakan malaikat. Siapa lagi? Yang sholat di saf pertama, ini orang yang didoakan malaikat. Siapa lagi? Orang yang ngajarin kebaikan, ini orang didoakan malaikat. Siapa lagi? Orang yang doain saudaranya sementara saudaranya nggak tahu dia didoain, ini juga didoain malaikat. Ya. Tapi ada juga orang yang didoakan atau dilaknat malaikat. Ya. Ada. Nah, sekarang dilihat dalam kitab ini,
malaikat maut pada saat itu, ya, kemudian duduk di samping Nabi Daud. Ya, malaikat ini kadang-kadang bisa menjelma menjadi manusia, seperti pada zaman Nabi Lut. Ya, pada zaman Nabi Lut itu kan didatangi malaikat yang menjelma menjadi manusia. Zaman Nabi Muhammad, malaikat datang menyerupai seorang sahabat, Diyah Al-Kalbi, mirip pernah mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini Nabi Daud alaihi salam, ya, itu duduk di samping malaikat maut, ya. Maka pada saat itu malaikat maut kemudian tanya kepada Nabi Daud, ya, siapa orang yang duduk di sampingmu tadi? Apakah engkau tahu siapa dia? Kata Nabi Daud alaihi salam, dia orang yang beriman, ya, dia mencintaiku, tuhibbuni, ya. Maka kemudian dia nih sebelum masuk rumahnya dia harus datang dulu memberi salam kepadaku. Ini cintanya pemuda itu kepada dia, ya. Kata malaikat maut, usianya tinggal 6 hari lagi. Tinggal berapa hari? 6 hari, ya. Maka sedihlah Nabi Daud alaihi salam, ya. Tapi ternyata 7 bulan kemudian dari hari yang disampaikan malaikat maut, dia masih hidup. Ketemu malaikat maut, kata Nabi Daud, engkau sampaikan tinggal 6 hari. Tapi sampai sekarang masih hidup dia, ya. Apa yang kemudian dikatakan? Ternyata ini orang bersedekah kepada seorang fakir. Sementara fakir tersebut berdoa kepada Allah, ya. Dia berdoa kepada Allah sehingga kemudian Allah ridha dengan doanya tersebut, sehingga kemudian ini orang ditambahkan, dipanjangkan umurnya sampai dia tuh usianya 60 tahun ditambah lagi 10 tahun. Masya Allah. Jadi sedekah zakat ini dahsyat sekali, ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kelapangan untuk bisa bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita lihat zakat pertanian. Zakat pertanian. Nah, ini agak beda ini. Tadi kalau zakat mal itu ada haul, ya. Ada waktu. Nisabnya 85 gram emas. Tapi kalau zakat pertanian ini beda, ya. Zakat pertanian tuh beda. Berapa nisabnya? 5 wasak atau setara 653 kilogram, ya. Kalau kita makanan pokoknya apa? Beras. Kalau di Arab gandum, ya. Kita nih, ya, orang Indonesia, makan lontong pun ditanya udah makan belum, makan bubur pun ditanya sudah makan belum. Kalau belum masuk nasi maka belum makan, ya. Jadi kita tuh makan roti itu sebanyak-banyaknya. Yang ada dalam pikiran kita tuh, wah ini masih mukaddimah ini, ya, ini belum makan ini. Maka makanan pokok kita beras. Makanya nisab pertanian 653 kilogram beras, ya. Ada yang punya sawah di sini? Ada yang punya sawah? Baik. Bapak Ibu punya sawah. Panennya mencapai 1 ton. Mencapai 1 ton. Kebetulan yang ngegarap ini sawah, itu ada istilah zaman dulu, bujang sawah. Itu kerjasama. Dia yang ngelola, nanti dia dapat bagi hasil. Kira-kira Bapak Ibu, dari 1 ton beras ini, ya, dibagi ke bujang sawah berapa kilo? Separuh. 500.
sudah di bawah nisab ini, ya. Tapi kata bujang sawahnya, nggak usah Pak, gabung dulu biar kena zakat dulu baru dibagi. Masya Allah. Ini bujang sawahnya nih, Masya Allah ya, orang soleh ini. Dia nggak mau dibagi dulu, kenapa? Nanti kalau dibagi kurang nisabnya, ya. Udah keluarin dulu, berarti dari 1 ton kali 2,5 berapa? 1 ton beras kali 2,5%, 25 kilo. Berarti 25 kilogramnya ini dia zakatkan dulu, sisa 975 baru dibagi 2. Kata bujang sawahnya, saya yang 500, antum 475 katanya. Kata yang punya sawah, menang banyak dia. Padahal dia yang ngusulin tadi ya, keluarin dulu zakatnya. Ala kulli hal 653 kilogram. Tapi lagi-lagi yang dikeluarkan ini nanti sisanya. Sisa dari apa? Oh Ustaz, kita kemarin beli pestisida, beli obat-obatan, beli pupuk, ya. Kurangi dari 1000 kilo itu. Taruhlah misalnya 100 kilogram. Ini diinikan saja, kita coba konversi ya. Tinggal 900 kilogram. Bujang sawahnya kemarin dia jaga, maka dia juga kemudian kita kasih. Berapa dikasih? 200 kilogram. Sisanya berapa? 700 kilogram. Di bawah atau di atas? Di atas. Maka kena zakat kali 2,5. Afwan, bukan 2,5, 5%. Mohon maaf, 5%. 5% kalau dia pakai irigasi. Tapi kalau dia pakai air hujan, ini lebih besar lagi, 10%. Berarti tadi 700 kilogram itu dikali 10%, yang dia keluarkan zakatnya 70 kilo. Mohon maaf, lupa saya. Kalau pertanian itu 5%. Kalau dia pakai irigasi. Tapi kalau dia pakai air hujan 10%. Muncul pertanyaan, kok lebih banyak pakai air hujan? Ya antum nggak pakai, modalnya nggak banyak Pak. Tinggal turun dari langit, ya kan? Ini sama dengan zakat terhadap barang temuan, barang tambang, rikaz. Itu mencapai 20%. Banyak amat barang temuan, temu di jalan. Antum gak ikhtiar apa-apa ketemu emas, gede 20%. Kenapa? Ya karena gak ada usahanya, ya. Seperti itu. Maka kalau dia pakai air hujan dimix dengan irigasi, berapa kira-kira? Kata ulama, di tengah-tengahnya 7,5%. Ya. Maka pertanian ini banyak, ya. Buah-buahan, ya kan, sayuran. Nah, itu 653 kilogram. Itu batas minimum dia kena zakat, ya. Nah, jadi kalau ada yang punya sawah di sini, jangan lupa dikeluarkan zakatnya, ya. Saya izin minum dulu, silakan. Bismillah. Jadi izin minggu depan kita masih ketemu, nggak di minggu terakhir. Kan biasanya di Rabu ketiga, ya. Karena Rabu ketiga saya lagi di Makkah, maka kita majukan di Rabu kedua minggu depan, ya.
Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan lihat saya di sini. Ya, jadi begitu. Kalau pertanian itu dia 5 dan 10. Beda dengan zakat mal yang hanya 2,5%. Ya. Nah, misalnya hasil panen 5 ton. Oh, Masya Allah ini. Ya. Kemudian bujang sawahnya dibayar 1 ton. Apalagi pestisida, pupuk dan lain-lain 500 kg. Ya. Maksudnya dihitung, dikonversi. Berarti sisa 3,5 ton. Ya, lihat dia pakai air hujan atau pakai irigasi. Di sini susah hujan, makanya saya pakai irigasi. Maka zakatnya 5% dikali 3,5 ton. Itu zakatnya. Tapi kalau di sini pakai air hujan, Ustaz, murni air hujan, maka 10%. Berarti zakatnya 350 kg beras. Iya kan? 3,5 ton berarti 3.500 kg. Ya, dan zaman Nabi dulu itu betul-betul didatang, ditaksir, diambil. Ya. Kalau zaman sekarang kan paling kemudian cuman diinikan saja, tapi nggak di. Zaman dulu antum nggak bayar zakat, selesai Pak. Zaman Abu Bakar diperangi, ya. Maka perhatikan betul ya. Apapun harta kita jangan lupa kemudian dibayarkan zakatnya. Nah sekarang zakat ternak. Kalau ternak itu ada 3 yang kemudian secara umum disebut. Ya. Onta, sapi, ya. Sapi ini kan ada berbagai macam, ya. Termasuk kerbau itu masuk ke dalam kelompok sapi. Kambing dengan segala macamnya. Apa saja? Domba. Apalagi? Ayam tuh nanti nggak masuk. Karena muncul pertanyaan, Ustaz, ayam kan ternak juga, tapi dia nanti masuknya ke barang dagangan, Pak. Dia nggak masuk dalam hitungan zakat ternak. Sama seperti ikan. Saat ikan apakah masuk zakat ternak? Dia masuk zakat perdagangan. Nah, sekalian ini. Jadi misalnya dia pedagang ayam. Cara dia ngitung zakat nanti beda dengan cara ngitung zakat yang kita bahas ini. Nggak menggunakan seperti perhitungan onta, sapi dan kambing, enggak. Tapi dia pakai cara zakat niagaan. Contoh, akhir tahun hitung jumlah ayamnya ada berapa ekor. Misalnya ayamnya ada 1000 ekor, kurangi dengan biaya-biaya yang muncul, maksudnya kewajiban dia pada saat itu, hutangnya, pegawainya, apapun kurangi. Misalnya sisanya 800 ekor, nah ini kena zakat kali 2,5%. Dia punya tambak ikan. Nah, seperti itu hitung sisa ikannya ada berapa di tambaknya pada akhir tahun. Karena nanti dia nggak masuk zakat ternak, masuknya zakat perniagaan. Ya kan? Saya punya bisnis ikan teri, masuk ke perniagaan. Nggak masuk ke zakat ternak. Karena nanti zakat ternak ini itu dihitung berdasarkan jumlahnya. Contoh, ya. Hewan ternak yang kena zakat adalah hewan ternak yang diniatkan untuk diperdagangkan, ya. Seperti kambing, sapi, onta. Bapak Ibu pernah makan daging onta? Yang punya darah tinggi harus hati-hati. Biasanya tuh udah siap obat yang nurunin darah, agak panas itu ya. Onta juga kena zakat. Nah, 1, hewan ternak yang diambil susunya, ya. Ini nanti filenya saya bagi ya ke Pak Abdurrahman. Hewan ternak yang diambil susunya, digembalakan di padang rumput, namanya saimah.
saimah, ya. Hewan ini dikenakan zakat. Dia digembalakan, diambil susunya di padang rumput, dikenakan zakat. Ya. Jadi hewan seperti ini kena zakat. Ya. Nah, maka kemudian hewan ternak yang hanya digunakan untuk membajak sawah, ada kan? Cuma bajak sawah, untuk kemudian dia gunakan untuk membantu di dalam pertaniannya, hewan ini nggak kena zakat, Bapak Ibu. Nanti hasil dari pertaniannya yang kena zakat, sama seperti perniagaan tadi. Alat untuk bikin baju nggak kena zakat, yang kena zakat nanti hasilnya, yaitu bajunya. Nah, maka kita lihat di sini, ya. Nabi SAW dalam hadis Muadz radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Nabi memerintahkan diriku untuk ambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat. Saya ulangi, setiap 30 ekor sapi itu ada zakat 1 ekor tabi'. Tabi' ini sapi jantan umur 1 tahun, atau tabi'ah sapi betina umur 1 tahun. Setiap 30 ekor sapi maka zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau 1 ekor sapi betina umur 1 tahun. Ya. Setiap 40 ekor sapi ada zakat. Zakatnya 1 ekor musinnah. Musinnah itu sapi umur 2 tahun. Ya. Kan beda harganya antara sapi umur 1 tahun dengan sapi umur 2 tahun. Mahalan mana Bapak Ibu? Mahalan mana? 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, jadi itu nanti kemudian kelipatan-kelipatannya itu nanti sudah ada. Berarti kalau dia punya sapi misalnya ada 80 ekor, maka harus dia keluarkan 2. Pokoknya nanti ada tabelnya, ya. Saya sudah bikin nanti dibagi, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tahun depan punya sapi banyak, jadi bisa ngeluarkan, bisa praktek. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, kalau kambing 5-9 ekor kambing, maka kemudian 1 kambing sebagai zakatnya. 10-14 ekor kambing, 2 kambing sebagai zakatnya. 15-19 kambing, 3 kambing sebagai zakatnya. Begitu terus, ya. Nah, ini bagi apa nih? Bagi peternak ini, ya. Ada zakat ternak yang kemudian harus dikeluarkan. Begitu juga onta, ya. 25-35 ekor onta, ya. Maka 1 bintu makhot. Makhot ini unta betina umurnya 1 tahun. Onta bisa hidup di Indonesia? Bisa? Bisa, ya. Taman safari ada, tapi Tangerang nggak ada, ya. Nggak ada yang punya peternakan onta lah, ya. Nah, maka nanti kalau yang ayam, cara perhitungannya itu masuk ke zakat perniagaan, ya. Ikan teri, ikan, ya, bebek, nah itu cara ngitungnya masuk ke zakat perniagaan. Nah, maka itu 3 hal yang kita bahas, ya. Zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan. Artinya dalam Islam itu setiap harta kita jika sudah memenuhi syarat kena zakat. Jangan sampai sudah terpenuhi syarat tapi kita menolak bayar zakat, ya. Karena sangat berbahaya kalau dia menolak terang-terangan, maka dia murtad,
Kalau dia tidak menolak, cuman enggan mengeluarkan, dia fasik. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak diinginkan oleh sesiapapun di antara kita, ya. Maka ada seseorang, Masya Allah, ya, ini mau masuk Islam, ya. Cuman belum dipublish, ya, termasuk ke seseorang yang berpengaruh, ya. Itu setelah kemudian beliau belajar, kesimpulannya beliau bilang apa? Islam ini luar biasa sempurna, katanya. Mungkin di agama lain ibadahnya itu tidak mengatur sespesifik ini, ya. Semua hal itu ada tuntunannya. Semua perkara ada tuntunannya. Sampai dalam harta pun ada tuntunannya. Sampai masuk kamar mandi pun ada tuntunannya. Sampai minum pun ada tuntunannya. Ya, saya bilang, Islam itu intinya is'adun nas fi dharain, membawa kebahagiaan. Jadi semua tuntunan itu untuk membawa manusia bahagia dunia akhirat. Jadi kalau ada orang Islam merasa berat di dalam syariat ini, tidak merasa bahagia di dalam menjalankan syariat ini, berarti ada yang salah dengan dia. Karena syariat ini tujuannya membahagiakan, termasuk zakat. Tujuan zakat ini apa? Agar bapak ibu itu bahagia dunia dan akhirat. Zakat bukan untuk membuat bapak ibu itu merasa sedih karena hartanya berkurang. Kenapa kemudian kita mengatakan agar bahagia dunia akhirat? Iya, orang yang nggak bayar zakat nggak bahagia di akhirat. Begitupun di dunia. Ya, ini sudah lewat 50 menit sepertinya. Kita tanya jawab saja, ya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Tafadhal.